Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini sebenarnya aku mau sedikit ranting ya, mau sedikit curhat tentang mungkin ini lebih bisa relate untuk teman-teman viewer-viewer yang berada di kota-kota kecil yang mungkin terekspos sedikit dengan powerlifting, tapi banyak menerima opini ataupun perspektif yang kurang baik dalam cabang olahraga powerlifting itu sendiri. Oke. Okay? I know banyak sekali orang-orang yang miskonsepsi mengenai powerlifting. Atau sebenarnya gini deh, sebenarnya kalau aku mau bilang itu, kita nggak usah bahas powerlifting itu sebagai cabur dulu. Powerlifting itu kalau kita artikan secara dasar itu olahraga angkat berat. Angkat berat loh. Yang artinya memang kita angkat berat-berat. Nah, untuk viewer-viewer atau teman-teman yang sudah memulai atau ingin memulai yang namanya hidup sehat, ya kan, ingin ingin mulai nge-gym, tidak mungkin kalau menurut saya bisa terelakkan dari namanya angkat berat. Cuma mungkin caranya berbeda-beda gitu loh. Kalau bahasanya seninya berbeda-beda, ya kan. Nah, kembali lagi, yang saya kadang nggak ngerti itu kenapa hanya karena secara visual, secara lisan kita ngelihat nih atlet powerlifting squat maybe 200 plus kilo, 200 kilo lebih. Kita pun nggak usah ngomong 200 kilo deh. Kalau mungkin untuk kacamata awam 100 kilo aja sudah wow banget gitu. Bench 100, angka 103 digit deh pokoknya pasti sudah wow banget. Nah, ada yang positif memuji wow bagus, tetapi ada juga kaum-kaum yang will say, what the hell are you doing? Apa yang mau buat? Ngapain angkat berat-berat? Lu mau cedera? Lu nggak takut cedera? Jujur loh, alasan sebenarnya aku pengen cerita seperti ini karena dulu waktu aku mulai latihan powerlifting ya di commercial gym yang ada di daerah aku tuh sampai ditegur. Ada yang ngomong, hati-hati itu barbelnya patah tuh ntar. Yang kedua, hati-hati, mungkin kita ngeden gitu ya, BAB-nya terjadi keras gitu. Nggak make sense sih, tapi that's what that's what actually happen gitu. So aku di sini cuma mau menjelaskan sebenarnya seharusnya tidak perlu loh sih, karena mungkin ada bahasanya powerlifting atau ada cabornya gitu. Powerlifting or angkat beban in general itu sebenarnya basic dari sebuah jenis latihan, basic dari semua olahraga, bisa dipakai untuk apapun, ya. Karena intinya dari olahraga angkat beban itu membangun kekuatan. That's it. So mindsetnya cuma satu, kita mau olahraga untuk membangun kekuatan. Dan kekuatan yang kita pilih itu dengan kita angkat beban otomatis lebih ke fisik, tulang-tulang, bone density, hal-hal seperti itu. Berbeda kalau kita memilih mungkin olahraga lari, olahraga sepeda, yang lebih membangun kekuatan kardiovaskularnya. Itu two separate, still membangun kekuatan but two separate strength ya. Beda kekuatannya. Jadi nih, kalau untuk orang-orang awam menurut akunya ya, apalagi sih sebenarnya kaum hawa yang perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu masih sering sekali ada pemikiran, ngapain angkat berat-berat, terjadi bulky. I think ya satu lagi sih maybe sebenarnya bulky or not itu ya body goal masing-masing, ya kan. That's why sebenarnya pembahasannya itu yang bukan pembahasan sih, mindset yang harus dipakai itu sebenarnya apa yang kita mau, apa yang kita hindari atau apa yang kita mau itu bukan berarti sesuai dengan orang lain juga, kan ada goals masing-masing. Your small doesn't mean it looks good on other people. Maybe it looks good on you, but that doesn't mean it looks good on other people. Big or small itu beda-beda semuanya, yang nggak masalah.
Tapi secara keseluruhan sebenarnya menurut aku, kenapa sih menghindari yang namanya latihan kekuatan? Kenapa gitu loh? For whatever reason you have, seharusnya itu mindset membangun kekuatan itu selalu harus jadi utama. Pernah nggak sih kalau ada orang bilang, pernah nggak sih ada opini yang bilang, dia itu kuat loh. Pernah nggak itu menjadi hal negatif? Nggak usah kita bahas mengenai health dulu, mengenai fisik. Kuat dalam segi mental, ya kan? Kuat dalam segi fisik. It's always positif loh. Nggak pernah salah gitu menjadi kuat. Jadi kenapa untuk kita melatih menjadi kuat itu sepertinya banyak seringkali jadi salah. Kenapa? Ya aku nggak mau bilang generasi sekarang getting weaker atau seperti itu, no. Tapi ya aneh aja gitu loh. Ya kan? Padahal menjadi kuat itu ya, bagi aku satu kebanggaan. Apalagi untuk perempuan-perempuan gitu. I'm not talking about, contoh kita bisa squat atau dumbbell press atau apa. Contoh squat bisa 100 kilo. Not necessarily. Nggak seharusnya itu semua itu menjadi angka. Ya kan? If you're just looking to be strong, to get strong, untuk menjadi kuat, kamu nggak spesifik, ini kembali lagi, kamu nggak spesifik mau jadi atlet, ya as long as kamu improve setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, man, you are stronger than most people. You are stronger than you think of yourself gitu loh. Itu sih yang menurut aku sebenarnya harus ditanamkan di pikiran banyak orang. Okay, so back to the topic. I'm sorry if this goes terlalu kemana-mana. Ini bakal jadi no edit dan segala macam. I'm just talking through my mind gitu. So powerlifting. Kenapa aku bilang powerlifting itu? Kenapa aku sendiri pun menceburi dunia powerlifting? Because it's the simplest way of exercising gitu. Simple. 3 movement. Kamu bisa buat research dimanapun. Semua research bakal menganjurkan untuk melakukan compound movement terlebih dahulu atau mengutamakan compound movement daripada isolation movement. Apa itu compound movement? Compound movement yang gerakan yang membutuhkan multi joint. Yang ototnya tuh kenaknya rame banyak gitu, 2-3 otot. Yang kalau dibandingkan latihan yang cuma satu otot, compound movement atau multi joint movement itu jauh lebih efektif. Kenapa? Simple, the simplest way to answer this. Satu, kenapa kita mau waste banyak waktu melakukan satu gerakan, ya kan? Dimana kita bisa melakukan satu gerakan yang langsung kenaknya banyak gitu. I give you a very easy example. Most people think of squat itu latihan otot kaki, ya kan? Nah, padahal dia nggak tahu tuh detailnya tuh. Kita nggak perlu mau tuh high bar atau low bar lah, kita nggak usah squat in whatever way. Melatih otot paha depan, hamstring, glutes, and then surprisingly what? Trains your core. Kenapa? Karena kamu harus berdiri, stabilize, kencengin perutnya, ya kan? Kemudian tanpa disadari apa? It trains your upper back. Kamu letak beban di atas, kamu harus bisa kencengin, make it stable, make it strong, ya kan? Semua back main juga, punggung juga berfungsi. Ya, trains your traps. Ya, mungkin bagi orang lain enggak, mungkin banyak orang bakal disagree sama aku, but that's how I felt. Okay. Next, we go to bench press. Bench press, kalau banyak orang bodybuilding, gym Majapahit, kalau abang-abangan pasti itu mau latihan dada nih, bench press. Most people yang nggak tahu bench press itu, melatihnya bukan dada doang,
chest, front delt, tricep, and not to forget a little bit of lats. Kalau tahu menggunakan cara ngunci yang benar, aktivasi lats itu pun tetap ada meskipun minimal. Oke? Okay? And then of all the deadlift. Ya. Deadlift itu jangan kita bilang lagi. Deadlift. Kita ngomongin sekarang yang paling simple deh. Yang tekniknya nggak gitu ribet, konvensional deadlift. Ya kan, if you don't know, please look into Google Image. Mana tuh konvensional deadlift, because saya nggak tahu, aku nggak tahu cara ngedit, nggak tahu gimana letaknya, I'm just talking, oke? Okay? Konvensional deadlift. Kalau lihat cara umum gerakannya, ya kan, dan seperti ini tuh, orang berpikir lower back. No, you got it wrong. Kalau ada orang yang, contoh kalau aku pribadi nih, balik-balik aku pribadi, yang ada sharing-sharing ilmu sama teman-teman yang lain, kalau kamu melakukan deadlift, then all you feel is on your lower back, then you're doing it wrong. Salah. Kenapa? Deadlift itu sangat banyak menggunakan otot lower body. Hip, glutes, hamstring, paha depan, traps, upper back, and most important, your abs. Makanya sebenarnya rather than kamu crunch sit up 100 kali dalam satu hari, maybe it will build muscle, I don't know. Aku buat juga sit up, but mostly I don't. I just maybe setahun sekali lah gitu. Tapi untuk memiliki sebenarnya core yang kuat itu kita sebenarnya membangun stabilitas. But okay, forget it. Kita nggak butuh pergi sejauh itu. So imagine kamu sudah buat squat, bench, deadlift. You literally sudah hit muscle-muscle yang gede-gede gitu loh. Okay. Nah, pertanyaannya gini. Apakah kamu mau menjadi seorang bodybuilder, atlet bodybuilder, yang dimana kamu harus posing to show peak of your bicep, to show 3D muscle, your 3D shoulder, to show striation di sini, striation di mana-mana, ya kan? Harus tricepnya kebelah dua kayak tapak kuda. Apakah sampai mau di titik itu? Bukan olahraga, angkat beban in general. Mau gimana estetikanya tuh ujung-ujungnya menunjukkan garis besar yang tebal-tebal ya. Bukan latihannya. Semua tergantung apa yang kita makan. Oke? Okay? So kalau kamu mau argumen, mau dong buat lateral raise, side delt biar lebih popping, ya kan? Buat real dead fly biar lebih 3D di belakangnya, buat side crunches biar lebih ada striation di sini. Whatever you wanna do lah gitu. Tapi kalau kamu nggak jaga makan, fat kamu di badan masih banyak kayak aku ini, ya sudah, forget it. Your muscle won't show. You will just look bulky. Itu. So what's the point gitu kita harus berpikir sulit, cari research, gerakan ini gimana ya gitu. Apalagi zaman sekarang makin aneh-aneh latihannya. Ada yang lat pull down pakai satu tangan begini, harus stretch. Ada yang banyak argumennya pola latihannya. Full ROM, half ROM. Ada yang bilang harus go to failure, ada yang bilang harus sisain 2 repetisi atau apa, banyak. Bagi aku tuh semua seni berlatih. Tergantung kita mau spesifik di bidang apa. Kalau kamu mau menjadi seorang bodybuilder itu like an artis pahat loh sebenarnya. Kita memahat pelan-pelan. I want the arm to look like this. So kita pahat. Kita cari tuh gimana targeted muscle-nya. Maka isolation movement itu lebih ribet.
Mind muscle connection itu harus kenceng banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin kita mau sehat, terus kejar wanna get better physically, wanna feel, bukan kayak orang tua yang angkat galon aja nggak bisa. I'm not saying all people cannot, nggak bisa angkat galon ya. Mostly lah, oke. Okay? Angkat galon susah. Kita mau apa aja udah encok sedikit. Berdiri lama sebentar udah nggak enak badannya, ya kan? Just do strength training gitu loh. Just latihan kekuatan. Dan basicnya 3 latihan itu. Meskipun I know ada argumen di mana bilang deadlift itu one of the worst, istilahnya return, nggak tahu lah bahasa, deadlift itu terlalu rentan cedera. Aduh, tapi kalau talk buat cedera, nona, janganlah, kita jangan pergi ke arah sana dulu. Itu stupid for me to argue. Paling malas kalau ketemu ada temen, bahkan temen baik yang ngomong, aku udah cedera ini, aku udah cedera itu, what the fuck. Sorry, my bad. No. Untuk cedera pun gak segampang itu, titik. Intinya, gak segampang itu untuk cedera. Ya. So, niat aku hari ini tuh sebenarnya tolong dijauhin dengan cabor yang ada tulisannya powerlifting. Powerlifting, if you can see that, dijauhkan. Cuman dijadikanlah pola latihan powerlifting itu sebagai way, the simplest way, sebagai pola latihan yang paling simple untuk membangun kekuatan, to get stronger, to be healthier. Remember, all you need is three movement, and then tambahin dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak yang lain-lain. Ya, we all have priorities, kita nggak punya banyak waktu. Fokus 3 movement itu, tambahin dikit-dikit. I can guarantee you'll do good. It's more than enough. Aku punya. Nah, it's okay. Next time, maybe next time. Apalagi nih yang mau aku bahas sebentar. Powerlifting, kekuatan. Ya, sebenarnya itu saja sih. Ya, so untuk semuanya, mudah-mudahan yang nonton bukan yang berminat jadi powerlifting aja. Hopefully, aku nggak tahu bakal ini judulnya apa, tapi menyinggung dengan bahasa kekuatan, mengkorelasinya dengan powerlifting. Guys, girls, ladies, whoever you are, please jangan takut dengan namanya latihan kekuatan. Kekuatan kuat dalam mau kita artikan apa itu selalu bagus. Kalau Mark Bell ada quote-nya tuh, strength is never a weakness. Artikan diri sendiri, ya. So guys, please jangan kemakan. Saya rasa bukan kemakan sih, kebanyakannya mungkin orang nggak pengen latihan beban, mungkin kelihatannya susah. Maybe to see you yoga cuma duduk tidur, ya. Maybe lihat pilates lebih anggun, olahraga apa lagi lah itu. Kamu bisa buat semua jenis olahraga itu, kayak saya itu semua seni. Tapi kalau memang goalnya secara estetik, apapun cabornya, apapun pola latihannya, nggak akan merubah estetika kita selagi kita tidak menjaga pola makan. Hey you again. Aduh. Oke, aku rasa itu aja untuk hari ini. Masih belum ketemu sih belum ketemu cara polanya gimana mau sharing tentang pola latihannya. But I guess that's it for today mengenai miskonsepsi tentang powerlifting. I hope somehow apapun yang aku sharing itu ada masuk akalnya atau bisa didengar, atau if not mungkin jadi dongeng untuk tidur aja. Alright, see you on the next video. Bye bye.